Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, soimin, soimat yang saat ini sedang mengikuti kajian subuh dimanapun kita berada, baik yang secara offline di Musholal Maghfirah maupun yang secara online di akun YouTube Susukan 05_ official. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di hari ke berapa tadi Pak Ji? 12. Cepat apa lama kira-kira kerasa Ramadan ini? Cepat Ramadan kerasa bagi orang yang sungguh-sungguh ibadahnya. Dan lama Ramadan bagi orang yang menganggap Ramadan itu berat, itu Ramadan terasa lama sekali. Benar. Kok nggak selesai-selesai si Ramadan? Kok lama banget si Ramadan? Besok sahur lagi, besok puasa lagi, besok tarawih lagi. Orang yang menganggap seperti itu ibadah dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan merasakan Ramadan yang lebih panjang. Tapi kalau dalam hati kita merasakan bahwasannya menikmati ibadah puasa yang 1 tahun 1 bulan ini, kemudian menikmati indahnya malam sholat tarawih yang hanya bisa dilaksanakan 1 tahun selama 1 bulan ini, menikmati berburu takjil, bahkan sekarang berburu takjil itu lagi rebutan takjil sama non muslim itu. Kita jam 4, jam setengah 5 baru keluar. Gorengan yang kita incer-incer udah pada sold out semua, pada diborong katanya itu. Ya, ini adalah dinamika dan keindahan beragama di dalam negeri kita ini, dan kita syukuri bersama-sama, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih memberikan warna untuk kita semuanya, dan yang terpenting adalah ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendengar ada naumus soim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Pernah dengar kata itu enggak? Pernah. Naumus soim ibadah atau tidurnya orang puasa ibadah, ini adalah satu hal yang bisa memicu kepada dua sisi. Di satu sisi bisa memicu orang lebih baik tidur daripada bermaksiat di bulan puasa. Ada lagi satu hal yang dalam sisi lebih baik tidur, karena tidur aja sudah mendapatkan pahala ibadah. Tapi setelah diteliti atau dibaca-baca lagi, mohon maaf, ternyata hadis naumus shaimi ibadah itu hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Baru tahu ya.
Hadis lemah itu bukan tidak boleh dipakai, tetapi dipakai untuk sesuatu yang dilaksanakan apabila sebaliknya lebih buruk. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan kita sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu menjadi sandaran tetap. Karena ini hadisnya adalah dhaif atau hadisnya lemah. Kalau yang mesti kita gunakan atau kita utamakan adalah hadis yang sahih. Yang boleh digunakan, boleh tidak digunakan, atau lebih banyak tidak digunakannya adalah hadis yang dhaif. Itu. Tapi yang tidak boleh digunakan sama sekali adalah hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu, nggak ada hadisnya, kemudian dibuat-buat. Contoh juga nih hadis palsu yang mungkin sangat sering berseliweran di kita, tetapi banyak yang mengamininya atau mengamalkannya, yaitu adalah hadis tentang makan. Mungkin pernah Bapak Ibu dengar kata Rasul, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Pernah dengar itu? Itu ternyata maudhu'. Rasul nggak pernah ngomong begitu. Itu adalah hadis yang dibuat-buat, yang aslinya tidak ada di dalam perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi makanlah, makan saja ketika kita lapar gitu. Ya mau kenyang boleh, tetapi ya secukupnya. Nah, ini tidak menjadi patokan kita. Nah, kemudian terkait tadi naumus shaimi ibadah, kenapa lebih baik kita hindarkan? Karena di masyarakat kita ini masih banyak yang menganggap lebih baik bulan puasa itu siang harinya kita tidur, supaya malam harinya bisa maksimal ibadah. Padahal belum tentu juga. Siangnya kita tidur, sorenya kita bukber, malamnya kita terus mana ibadahnya mana? Begitu. Apalagi hari Minggu gini nih, habis ini udah nih, mesti nih habis nyampe rumah siap-siapin sarung, selesai pakai celana pendek, pakai kaos, mana bantal AC nyalain segala macam, tidur, bangunnya sebelum zuhur, habis zuhur sholat, tidur lagi, bangun mau asar, habis asar melek dikit, takjil. Ini mana ibadahnya? Kan ibadahnya di tidur. Nah inilah. Padahal Bapak Ibu sebenarnya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan sejarah yang sangat amat besar. Perang Badar, perang yang pertama kali, perang besar, perang yang sangat besar yang pertama kali dilaksanakan, perperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu di daerah Badar. Badar itu kalau dari Madinah jaraknya 3 jam. Itu dulu, kalau sekarang 3 jam jalan kaki. Dulu Rasul dan para sahabatnya naik kuda, naik onta, berjalan naik bis 3 jam. Kalau jalan kaki mungkin bisa jauh lebih dari itu. Di perang Badar itu pasukan kaum muslimin berapa? 300, kaum musyrikin 1000. Makanya di sana dibantu oleh Allah melalui para malaikatnya, dan sampai sekarang di Badar itu ada namanya Jabal Malaikat, Gunung Malaikat. Dan ternyata perang Badar itu dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Mana yang naumus shaim ibadah itu mana? Mana yang kata Rasul tidurnya orang puasa itu ibadah? Rasul di zaman dulu bulan Ramadan perang. Jalan kaki dari Madinah sampai Badar, berpedang, bersenjata, pakai kuda dan sebagainya, itu dalam keadaan puasa. Kemudian juga ada lagi di Mesir, ada nama satu tempat namanya Ashir min Ramadan, artinya adalah 10 Ramadan. Dulu di sana mereka membebaskan kota itu dari penjajahan, yaitu dilaksanakan pada hari ke-10 Ramadan. Kemudian ada lagi di penaklukan Spanyol oleh tentara kaum muslimin. Itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya, Indonesia kita, negara yang kita cintai ini,
17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya, hari Jumat. Tuh. Jadi kemerdekaan kita ini, Indonesia ini, itu terjadi pada bulan Ramadan. Pak Soekarno dulu tidur pas Ramadan ibadah gitu. Enggak. Mereka berjuang, mereka memerdekakan Indonesia ini. Maka subhanallah, 9 Ramadan 1364 Hijriah itulah hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tahunya tanggal berapa? 17 Agustus 45 gitu. Apa yang dirayakan oleh kita? Makan kerupuk, balap karung, lomba masak, masukin benang ke dalam jarum. Nenek-nenek suruh masukin benang ke jarum. Lomba belut gitu. Ya ini untuk kegiatan yang sosial bagus, tetapi jangan lupakan kalau itu bulan Ramadan dulu. 70 berapa tahun yang lalu itu? Berapa sih Indonesia ini 78 ya? 79. 79 tahun yang lalu itu bulan Ramadan. Makanya kalau kita masih menganggap tidurnya orang puasa adalah ibadah dan kita mengimani dan mengamini itu saja, maka sungguh keimanan kita hanya sebatas iman tidur. Karena sungguh jauh banyak lebih banyak kegiatan ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Maka mumpung belum masuk ke 15 Ramadan, ayolah yang masih banyak istirahatnya daripada ibadahnya di bulan suci Ramadan. Usikum wa iyaya, apapun yang kita lakukan dari kebaikan di bulan suci Ramadan ada ganjarannya, ada pahalanya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa channel YouTube Susukan 05_official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti kegiatan atau kajian kita di minggu yang lalu masih tentang bersedekah. Ini sedekah itu babnya sangat panjang sekali. Kalau di dalam Islam itu ada 4 malah terkait dengan melaksanakan perintah Allah dengan mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Kemarin saya sudah katakan kalau infak itu mengeluarkan harta benda. Ada duit, ada emas, ada jam ataupun apa, pokoknya harta benda. Kalau sedekah bisa berbentuk duit, tapi yang lebih umum adalah sedekah itu tidak berbentuk harta. Tenaga, pikiran, ide itu sedekah. Makanan ya bisa termasuk infak, bisa termasuk sedekah. Nyapu masjid, nyapu musola itu infak apa sedekah? Sedekah. Nyapu itu sedekah. Bersihin masjid, bersihin kerja bakti di masjid itu namanya juga sedekah. Kalau wakaf itu berarti kita memberikan sesuatu yang mana tidak habis-habis atau tidak hilang pemberian kita. Contoh uang untuk pembangunan masjid. Contoh misalkan, oh Pak Haji tadi saya nyumbang lantai untuk musola, maka lantai ini namanya sedekah, infak apa wakaf? Wakaf. Ini lantai ini wakaf. Gitu. Saya nyumbang lampu. Nah, lampu ini adalah wakaf. Selama lampu ini masih bisa dipakai. Gitu. Selama belum mati. Kalau mati ganti lagi lampunya. Tapi ini adalah wakaf karena pahalanya tidak hilang-hilang. Kemudian ada yang namanya zakat. Nah, ini sebentar lagi kita sudah di sini panitia Haji sudah ada belum Pak Haji? Alhamdulillah. Sudah dimulai. Pak Heri ya, sudah dimulai ya. Nah itu, jangan lupa membayar zakat fitrah itu yang wajib zakat fitrah. Ya insya Allah kalau zakat fitrah, insya Allah kalau orang Susukan sini termasuk warga yang wajib membayar kayaknya. Jangan jadi mustahik doang ya. Saya mustahik gitu. Tapi ini mohon maaf, saya sering sekali, mudah-mudahan di masyarakat kita khususnya di Susukan ini tidak terjadi, tetapi kalau masih ada bisa diperbaiki. Saya pernah loh ibu-ibu
Di RT saya dulu, saya jadi mustahik coba. Jadi semua warga itu dibagiin tanpa melihat dia itu mustahik apa bukan. Semua orang yang punya mobil 3 juga dapat zakat kok. Dibagi rata. Ini dari mana jalele juntrungannya? Lo kita yang mampu, kita yang punya harta cukup, kita yang tidak termasuk 8 asnaf zakat, itu tidak boleh mendapatkan harta zakat. Tapi mudah-mudahan kalau disusukan ini sudah bagus insya Allah Pak Haji ya. Artinya jangan sampai salah dan juga jangan sampai, mohon maaf, yang merasa sudah cukup jangan sampai minta zakat. Mentang-mentang tetangganya dapat zakat, RW kok saya belum dapat zakat. Tuh mobil di garasi 2 minta zakat. Maka harus ini pembagian zakat itu tidak sesederhana itu ya. Pembagian zakat itu benar-benar harus melihat apakah dia termasuk dari 8 mustahik asnaf zakat itu. Ya fakir, ya miskin, ya dan lain sebagainya. Itu ada, saya yakin panitia zakat itu ngerti semuanya. Kalau kita misalkan punya 40 kambing di kampung, kalau disusukan kan nggak ada yang melihara kambing. Di kampung punya 40 kambing, itu wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Harus. Kalau kita punya 5 ekor onta, tapi nggak mungkin kita di sini udah punya onta. Tapi kalau suatu saat ada yang punya 5 ekor onta dititipin di Ragunan sono, misalkan, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Mahal onta itu. 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. 5 ekor unta zakatnya sebesar 1 ekor kambing. Kalau emas ini hati-hati ibu-ibu yang di rumahnya nyimpen emas 85 gram. Hati-hati, dicolong orang ntar. 85 gram zakatnya 2,5% dari harga emas tersebut. Maka kalau sekarang harga emas contoh 1 juta, berarti itu harga emas ibu 85 juta. Harus ibu keluarkan zakatnya menggunakan uang yaitu 2,5%. Kalau emas itu udah ada dari Ramadan tahun lalu. Tapi kalau baru dikasih sama bapaknya emas kemarin hadiah ulang tahun sebelum Ramadan, boleh dizakati itu. Mas Heri, itu nggak boleh dizakati itu. Pak Ustaz, saya punya emas bukan 85 gram, berapa? 85 kilo. Ya, itu mas apa itu? Mas. Ya itu tidak dizakati. Jadi harta ini kita harus melihat betul-betul harta kita yang sudah mencapai nisab, yang mencapai haul. Kalau Ramadan tahun lalu misalkan kita sudah punya harta itu sampai Ramadan tahun ini masih ada, maka 2,5%. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Kalau ada orang laki-laki mau bersedekah, orang perempuan mau bersedekah, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita sedekah, ibu, bapak, kita infak, itu kita lagi minjemin kepada Allah. Coba, Allah yang sudah maha kaya, itu aja masih kita pinjemin harta kita. Masih kita pinjemin uang kita, masih kita pinjemin tenaga kita, itu kepada Allah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, yudha'af lahum, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya Allah ngebalesnya bisa jadi dalam 3 hal. Pertama, Allah bales semua infak kita, semua sedekah kita langsung di dunia ini. Bisa jadi setelah itu langsung dibales. Bisa jadi seminggu, bisa jadi setahun, bisa jadi 10 tahun dan lain sebagainya. Tapi dibalesnya di dunia.
Bisa jadi di dunia nggak dibalas, tetapi Allah balasnya di akhirat. Tapi bisa jadi Allah balasnya di dunia iya, balas di akhirat juga iya. Tentu kita mengharapkan yang nomor 3 ini. Dibalas di dunia oleh Allah, dibalas di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan orang-orang yang tidak beriman kepadanya tetapi mereka berbuat baik di dunia ini. Bahkan sebagian orang non muslim itu sedekahnya lebih banyak, lebih sering daripada orang Islam. Orang Islam kalau masukin kotak amal 2.000. Itu juga dipilih dulu dari dompet. Mana 2.000 ya. Oh ini 2.000 nih. Oh tapi masih uang baru nuker ke bank buat lebaran besok. Yang lecek mana yang lecek? Ya emang. Pengalaman yang ngomong ya bukan saya. Tapi ada yang begitu. Ya. Nah, kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, namun dia mau berinfak untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berinfak di jalan Allah, tapi untuk kemaslahatan musola, untuk kemaslahatan masjid. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah itu maha baik, maha kasih, maha penyayang, akan diganjarkan orang yang tidak beriman kepadanya kalau dia berinfak di jalannya. Hanya ganjarannya cuman di dunia. Tuh. Kan janji Allah apa? Setiap hewan melata pun di dunia ini akan diberikan rezeki sama Allah. Siapapun hewan melata tidak punya akal, tidak punya agama, tidak punya apa segala macam, itu aja dapat rezeki. Apalagi manusia yang berakal, yang beragama, walaupun dia beragama tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah kasih rezekinya, Allah tetap kasih ganjarannya. Hanya ganjarannya cuman berlaku di dunia. Maka jangan heran kalau ada orang non muslim banyak sedekah kemudian dia lebih kaya raya, karena itu janji Allah seperti itu. Kalau kita orang Islam kok nggak mau percaya dengan janji Allah, maka sudah ada yang salah dengan keyakinan kita. Kalau orang Islam Allah berikan kebalasan di dunia iya, di akhirat juga iya. Tapi kalau yang tidak beriman kepada Allah, Allah tidak berikan di akhirat, hanya diberikan di dunia saja. Tuh, makanya kalaupun kita mau bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, yakinlah Allah akan balas berkali-kali lipat, insya Allah di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kemudian para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bersedekah, kalau kita ingin berzakat, kalau kita ingin berinfak di jalan Allah, maka jangan sekali-kali kita pernah menunggu untuk cuman dibalas di dunia ini secara cepat. Karena bisa jadi balasan sedekah yang kita keluarkan, balasan infak yang kita keluarkan itu akan dibalas tidak dengan harta, tetapi bisa dengan kesehatan, tetapi bisa dengan keselamatan, bisa dengan karir yang naik, bisa dengan keluarga yang sakinah mawaddah, yang harmonis dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaat sedekah yang kita keluarkan itu adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini menolak yang namanya bala, musibah. Contoh misalkan hari ini, tanggal berapa ini? 24 Maret di Lauhil Mahfud Bapak Ibu, tanggal 24 Maret 2024 sudah tertulis di Lauhil Mahfud, nanti jam 7 pagi kita naik motor dan nabrak ibu-ibu. Itu tertulis di Lauhil Mahfud. Tetapi karena setelah subuh ini kita sedekah, kita infak untuk mushola al-maghfirah, maka bisa jadi harusnya yang tadi jam 7 nabrak ibu-ibu jadinya jam 8.
Enggak, karena kita sedekah yang tadinya jam 7 nabrak ibu-ibu nggak jadi nabrak. Harusnya ibu-ibu jam 7 itu ada di jalan raya. Nah, emasnya ketinggalan, dia nggak jadi jalan raya jam 7, jadinya jam 7:05. Dan Allah hapuskan, Allah ganti yang harusnya di situ ada bala, di situ ada musibah, diganti sama Allah karena dia bersedekah pagi ini. Aku hapuskan bala untukmu, aku hapuskan musibah yang akan menimpamu. Itu bisa terjadi karena sedekah. Maka jangan pernah meremehkan sedekah. Itu bala, subhanallah, bisa sangat bisa untuk menghindarkan kita dari musibah. Kemarin baru lama ini hari apa itu ada gempa di mana itu besar sekali. Tuban ya, Tuban, Jawa Timur ya. Nah, ini kan bala. Tentu musibah itu bisa datang kepada siapa saja, berbentuk apa saja, dan di mana saja. Tetapi mudah-mudahan ketika musibah itu datang melanda kita, karena kita rajin berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan menghindari kita. Mungkin tetangga sekitar kita ketika kena gempa rumahnya hancur, rumahnya rubuh. Mungkin ketika kena gempa ada jiwa yang hilang, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi karena kita rajin bersedekah, kita rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, musibah itu tidak sampai atau tidak menimpa kita. Ya mungkin yang genteng-gentengnya doang yang roboh. Mungkin tembok-temboknya doang yang roboh, yang retak dan lain sebagainya, tidak sampai roboh. Itu bisa jadi. Karena kita rajin sedekah, mungkin ada kebakaran di rumah pemukiman padat, kebetulan rumah kita di tengah-tengah. Kemudian setelah itu yang lain kebakar semua, tinggal rumah kita sendirian yang nggak kebakar. Mungkin tidak? Mungkin. Dan itu kejadian. Saya pernah lihat video di YouTube itu, ada salah satu warung makan yang di tempatnya padat penduduk, warteg gitu ya. Itu kebakaran, tetapi hanya satu warteg itu saja di tengah-tengah yang tidak terbakar. Kanan kirinya, belakangnya semuanya hangus. Kenapa? Karena ternyata setiap hari Jumat si pemilik warteg tersebut sering bersedekah makanan di hari Jumat. Dan itu rutin setiap Jumat, tidak pernah putus. Kalau Jumatnya di bulan Ramadan, maka dia akan membagikan sahur dan membagikan untuk berbuka. Kalau Jumatnya itu tidak bulan Ramadan, maka setelah Jumat mereka akan membagikan atau mempersilahkan orang-orang yang membutuhkan makan untuk datang ke tempat mereka secara gratis. Maka ketika terjadi musibah kebakaran itu sangat-sangat subhanallah, keajaiban dan pertolongan Allah datang, semuanya hangus kanan kirinya belakangnya, tetapi tempat usaha dia tidak tersentuh api sedikit pun, subhanallah. Kemudian hal yang penting di dalam berinfak dan sedekah, wadawau mardakum bisedekah, kata Allah. Kata Rasul, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ada pernah, ini kisah nyata, dituliskan di dalam buku bahasa Arab, judulnya Gharaib wa Taraik Sa'ah wa Sa'ah. Artinya itu semua ada saatnya. Jadi ada kisah nyata ya, ada orang Arab Saudi. Beliau itu merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, sakit semuanya. Berobat sampai Amerika. Kemudian di Amerika dikatakan sama dokternya, udah Pak, pulang aja ke Saudi. Kuncinya satu, makan enak, tidur enak, nikmatin hidup. Kenapa kok dokter ngomong gitu? Karena menurut hitung-hitungan dokter, menurut pendapat dokter, penyakitnya sudah tidak dapat diselamatkan, disembuhkan. Tinggal satu-satunya jalan, udah makan yang enak aja lah. Orang hidup tinggal sebentar lagi. Udah tidur yang enak aja, yang nyaman aja, mau jalan-jalan kemana jalan-jalan lah, mumpung bisa menikmati dunia. Ulanglah dia ke Saudi lagi. Kemudian dia mendengar
kajian, mendengar tausiah dari salah satu masyayikh di sana yang mengatakan wadawau mardhakum bis shadaqah. Kita sudah berobat kemana-mana, kita sudah mau berusaha semaksimal mungkin, tapi kita lupa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, obati penyakitmu itu dengan sedekah. Akhirnya harta yang dia punya dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah. Kemudian beberapa lama dia kembali lagi ke Amerika untuk melihat penyakitnya tersebut. Dokternya bertanya, kamu makan apa di Saudi sana? Saya makan makanan yang biasa, makan kambing. Gitu ya. Kan katanya kalau kambing itu mengandung kolesterol ya. Tapi kalau saya bilang enggak, kambing itu mengandung anak kambing. Masa mengandung kolesterol? Emang bisa mengandung kolesterol gitu? Lah ya kan? Bener nggak? Mengandung kolesterol apa mengandung anaknya? Nah, iya. Makanya jangan bilang lagi kambing itu mengandung anaknya kok. Nah, di Arab kemudian balik lagi ditanya sama dokter, kok kamu makan apa segala macam? Saya hanya makan biasa, saya hanya hidup biasa seperti yang dokter sarankan, tapi saya melaksanakan apa yang Tuhan saya perintahkan, yaitu adalah bersedekah. Boleh kok Bu, kita sedekah niatnya agar sembuh penyakit, boleh. Itu juga karena Allah itu, boleh. Oh iya, silakan. Jadi mohon maaf gini ya. Oh, tidak boleh bersedekah karena orang lain, harus hanya karena Allah. Nah, ini kalau orang artikan berarti sedekah udah cukup hanya Allah aja, nggak mendatangkan semua kebaikan, bukan. Tetapi boleh kita bersedekah tetap karena Allah, cuman kita minta Allahumma biwasilati hadhihi shadaqah isfi marodi, misalkan. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, saya infak sedekah karenamu, dengan wasilah sedekah ini sembuhkanlah penyakitku. Tuh. Boleh. Maka ibu-ibu kalau misalkan lagi kurang sehat, lagi ada penyakit apapun itu, bapak-bapak juga misalkan boleh sedekah. Ada kotak amal, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan wasilah 2.000 ini ya Allah, ilangin kolesterol, ilangin darah tinggi, ilangin gulanya, ilangin penyakit kronisnya, ilangin semuanya ya Allah. Udah berobat kemana-mana kok kagak sembuh-sembuh ya Allah, bismillah 2.000. Ya boleh aja, boleh, cuman ya agak tahu diri dikit ya. 2.000 mintanya seabrek, cuman Allah itu maha pengasih kok. Mau 2.000, mau 1.000, mau berapapun asalkan kita niat. Tidak batas. Ya cuman gayanya nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi baru sembuh. Bapak Ibu gini, karena orang yang sedekah itu, orang sedekah 500.000, tapi dia orang kaya, dengan orang yang sedekah 500.000 tapi dia orang miskin, kira-kira pahalanya banyak mana? Kenapa? Sama-sama 500. Betul. Orang kaya yang sedekah 500.000 itu sama sekali tidak mengurangi kekayaannya. Karena mungkin hartanya miliaran, cuman sedekah 500.000. Ya kayak buang sial doang itu mah. Mungkin cuma 0,00% dari harta dia, apalagi yang hartanya sampai puluhan miliar, ratusan miliar, apalagi yang konglomerat 1 triliun dan lain sebagainya. Cuman sedekah 500.000 itu mah gak kerasa. Dia tidak akan merasa berkurang sama sekali dari hartanya. Allah tetap kasih pahala, cuman pahalanya jauh lebih sedikit daripada orang miskin yang sedekah 500.000. Kenapa? Mungkin dia cuma punya uang 600.000, atau mungkin maksimal dia, si orang miskin itu cuma punya uang 1 juta. Mungkin dia punya uang 1 juta,
disodakohkan 500.000, maka secara persentase dia sodakoh 50%. Jadi sodakoh pakai persentase. Kalau orang kaya sodakoh cuma 500.000, jangankan 50%, mungkin 1% dari hartanya aja juga belum. Makanya Allah lebih memberikan pahala yang banyak bagi si miskin yang gemar bersedekah. Maka di dalam Al-Quran itu ada bahasa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka masih mau mengorbankan harta mereka walaupun mereka itu sebetulnya butuh terhadap harta tersebut. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka nonton TikTok, suka nonton YouTube ataupun apapun media sosial, sekarang kan banyak sosial eksperimen. Banyak eksperimen, contoh gini. Ada tukang sampah, dia habis jual botol-botol gitu. Kemudian dapat berapa sih biasanya? Ya, pemulung, dia jual botol 1 karung, biasanya harganya berapa sih 1 karung tuh? Pak Haji pernah jual botol gitu? Oh, 15.000 1 karung. Coba bayangin. Seharian nyari botol, 15.000 1 karung. Dia seneng banget. Alhamdulillah ya Allah, ada 15.000 bisa saya bawa pulang, bisa saya bawa buat makan anak-anak. Begitu mau beli makanan, udah beli, kemudian ada orang yang minta, Bu, maaf Bu, boleh nggak saya minta nasinya, saya 3 hari belum makan. Kalau kita berada di posisi itu, ini akan berperang antara hati dengan pikiran. Pikiran itu selalu cenderung kepada nafsu, hati itu selalu cenderung kepada kebaikan. Kalau itu adalah uang 15.000 yang kita belikan makan, hasil kerja kita seharian buat makan kita dan anak-anak di rumah, tapi di situ ternyata diminta sama orang yang belum makan, apa yang akan kita lakukan? Nasi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau orangnya beriman kepada Allah, dia akan memberikan itu. Dan ini dituliskan di dalam Al-Quran, walaupun mereka membutuhkan nasi itu, tapi mereka mau berkorban untuk kemaslahatan orang lain. Inilah yang akan langsung diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berinfak di waktu luang, di kala luang, itu gampang. Tapi orang berinfak dan sedekah di kala sempit itu sulit sekali. Sulit, sangat sulit. Tapi kalau di kala luang dia lagi banyak duit, lagi banyak harta, dia infak sedekah, gampang. Nih. Tapi kalau cuman adanya duit itu doang, ya Allah, kok kayaknya mau infak takut nggak bisa. Nah, inilah keimanan seseorang diuji, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian dari salah satu lagi yang dijadikan adalah infak dan sedekah, idas sama'un fatarat. Kalau ketika itu langit dipecah oleh Allah nanti. Wa idzal kawakibun tatarat, bintang-bintang ditabrakkan oleh Allah. Dar, selesai. Wa idzal biharu fujirat, laut-laut di dunia ini semua ditumpahkan airnya ke atas. Wa idzal quburu bu'thirat, dan semua manusia yang ada di dalam kubur saat itu dibangkitkan, kubur-kubur dibongkar, semua kita akan bangkit pada saat itu dan masuk di satu tempat yang bisa menampung seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yaitu adalah padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti nggak ada yang namanya atap. Makanya simulasi Mina, ibu-ibu mungkin yang sudah pernah haji, ada yang Musdalifah. Musdalifah itu padang lebar begitu, tidak ada atapnya, cuman beralaskan tikar. Bisa pakai sejadah tidurnya, tapi nggak ada tenda, yang nggak ada apa. Kalau saat itu hujan-hujan, kalau saat itu kepanasan. Itulah simulasi kecil sekali daripada padang mahsyar. Tapi kalau orang haji kan di Musdalifahnya malam hari doang. Tapi ini di padang mahsyar, subhanallah, matahari akan berada di atas kita. Semua nggak ada yang pakai tenda.
tukang tendanya ditinggal disusukan, nggak dibawa ke padang mahsyar. Tapi nanti di padang mahsyar kata Rasul ada manusia-manusia yang memiliki atap sendiri. Kemanapun dia berjalan atap itu akan mengikutinya. Kemanapun dia bergerak atap itu akan selalu menaunginya. Siapa mereka yang akan mendapatkan perlindungan dengan atap tersebut? Merekalah yang di dunia ini sering bersedekah. Mereka yang di dunia ini sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia saat itu berada di bawah naungan infaknya. Manusia selalu berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi ketika manusia kita dibangkitkan dari kubur, orang yang rajin bersedekah berinfaknya tidak karena manusia lainnya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, kullum ri'in tahta dhilli shadaqatihi. Kata Nabi Muhammad, itulah manusia yang dibangkitkan dan mereka bernaung di bawah sedekahnya. Jadi sedekahnya itu akan melindungi mereka, sedekahnya akan menaungi mereka. Yang sedekahnya gede-gede, yang kalau setiap ada kotak amal dia masukin 100.000 misalkan, kayaknya nanti di akhirat naungannya itu pakai beton itu. Nah, kayak gini nih, ada matahari, ada hujan, ada apa, aman aja itu. Yang sedekahnya 10.000, ya payung lah paling lah, payung, kena angin terbang gitu. Yang 5.000 ya paling kerdus kali ya, kayak kerdus kan bisa. Yang sedekahnya 2.000 lecek ya koran. Yang sedekahnya gopek receh ya, kalau pas dimasukin ke kotak amal bunyi itu ya plastik kokes lah itu. Tapi berapapun kita sedekahnya, kalau itu diniatkan karena Allah, itu akan menaungi kita. Ya, kita sedekah 5 juta, 10 juta, 100 juta, kalau tadi tidak karena Allah, ingin dipuji oleh manusia, ingin dibanggakan oleh manusia, ingin disebutkan kalau hari Jumat namanya di depan orang-orang. Pak RW misalkan ngumumin di Al-Barkah Jumat, sedekah infak Jumat hari ini, alhamdulillah. Yang pertama dari Pak Haji. Pak Haji Heri sebesar 10 juta rupiah. Kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk Pak Haji Heri karena sudah infak 10 juta rupiah. Al-Fatihah, Pak Haji Heri saat itu bangga bener, bagus gitu. Misalkan Pak Haji ya. Kalau iya di rumah ya. Itu kalau 10 juta mesti kita pengen tuh, mau tuh namanya disebut-sebut. Tapi kalau misalkan, ini saya ada rezeki 10.000, udah hamba Allah aja ya ya, kagak usah disebutin tuh. Mau 5.000, mau 10.000, mau 10 juta, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang ditutupi. Biarin aja, nih saya punya uang 50 juta, tapi tolong nanti kalau diumumin di masjid tulis aja hamba Allah. Biar saya, antum, sama Allah aja yang tahu. Udah pengurus masjid yang lain kagak usah tahu itu dari siapa. Takutnya kalau tahu besok dimintain lagi. Betul aja. Kan kadang gitu, orang kagak mau infak banyak udah ditandain tuh sama RW. Wah, kalau ada kegiatan minta aja ke dia tuh, infaknya gede-gede semua. Nggak, itu namanya apa? Menyembunyikan sedekah. Sebenarnya gini, sedekah yang disebarluaskan itu baik.
kalau untuk syiar. Tapi kadang hati kita ini, manusia kita sebagai manusia ini, antara pengen syiar sama pamer itu beda tipis. Ngomongnya untuk syiar kok, tapi dalam hati untuk pamer. Nah, yang bisa membedakan cuman Allah aja. Kadang kita aja sebagai manusia juga nggak sadar kok kalau itu pamer. Kita ngerasanya untuk syiar, tapi ada sedikit, sekecil, secercik kepameran keriaan yang mau kita timbulkan, itu juga bisa menghapuskan pahala sedekah. Makanya kalau mau berinfak bersedekah, alangkah lebih baiknya kalau bisa kita tutupi, ya biar sama kita sama Allah saja yang tahu. Itu kalau bisa. Tapi kalau belum bisa, ya minimal bolehlah kita untuk syiar seperti itu. Karena sedekah yang sir atau sedekah sirri tadfa'u maitatasu. Artinya adalah sedekah sir, sedekah yang disembunyikan, tadfa'u maitatasu. Itu akan menjadikan orang itu meninggal menghindari su'ul khotimah. Kan meninggal itu ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau kita sedekahnya sering sedekah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasannya akan dihindari dari yang namanya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu contoh seperti apa? Ada orang lagi bermaksiat, kemudian dia jantung mati. Itu ada. Tapi ada juga orang yang husnul khotimah. Ada orang lagi sholat, sujud terakhir, mati. Itu namanya husnul khotimah. Ada nggak orang lagi makan makanan enak, buka puasa, ternyata meninggal saat itu? Ada. Orang lagi ngaji, habis itu meninggal? Ada. Orang lagi dengerin ceramah begini, meninggal? Ada. Banyak. Jangan dulu. Tapi ada. Tapi kalau yang lagi ceramah meninggal agak jarang sih itu. Ada. Tapi banyakan yang lagi dengerin. Karena kalau kita rajin sedekah dan sedekahnya itu diumpetin biar nggak ada yang tahu, cuman kita sama Allah, janji Allah tadi menghindari kita dari kematian yang su'ul khotimah. Makanya kalau lagi kotak amal datang, itu kan kita suka begini ya tangannya ya. Nah, ini salah satu sedekah yang disembunyikan biar orang nggak tahu kalau kita sedekahnya 2.000. Ya kan, saya sering melihat itu kalau orang sedekah gitu di samping saya, misalkan ada siapa pengurus masjid, dia begini sedekahnya gitu. Iya, nggak boleh diketahuin sampingnya. Entah itu ada duitnya apa nggak ada duitnya, pura-pura begini. Nggak, kalau kita husnudon, mudah-mudahan itu 100.000 diumpetin, ya kan? Takut ketahuan sama samping, nanti dikiranya sombong. Begitu dimasukin bunyi kerincing. Ya, tapi itu menutupi sedekah dari kita, itu adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita menghindari kematian yang su'ul khotimah. Oke, ini udah jam 6. Ya, baik, sampai sini dulu. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi di minggu depan. Ini minggu depan masih pada di Jakarta atau udah pulang kampung nih? Masih ya, insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin satu deh. Silakan. Monggo. Saya lihat itu di TikTok waktu kita masih kecil, terus apakah itu benar atau enggak? Emang dulu nggak pernah sholat, Bu? Makanya saya tanya dulu. Makanya itu dilakukan di hari Jumat bulan Ramadan, di hari akhir Ramadan. Dilakukan hari Jumat di akhir Ramadan. Gimana caranya? Katanya 4 rakaat, 1 kali tasawuf, terus setiap Al-Fatihah bacanya Al-Qadar 5 kali, Al-Ikhlas 15.
untuk mengganti ketinggalan sholat yang udah lama gitu, yang ada sampai 400 tahun. Nah itu, Ustaz, itu bagaimana, itu benar apa enggak? Terus yang kedua, Ustaz, yang kedua, kan kita sholat berjamaah ini. Kalau imam selalu mengatakan saf lurus dan rapat. Sementara ini di belakang safnya banyak yang mencuri gitu, nggak rapat. Terus dapat pahala jamaahnya nggak? Oke, parot. Ini saya baru dengar nama sholat kafarat. Satu gini ibu-ibu, kalau kita bermedia sosial, yang pertama dilihat siapa yang menyampaikan. Ustazah Halidrus ya? Oh, Ustazah Halimah. Ya. Betul. Kalau yang menyampaikan adalah mungkin, artinya orang yang sangat-sangat terpercaya secara keagamaan, oke, ilmunya oke, silahkan. Nanti kita cari dalilnya, kita telusuri dalilnya. Tetapi begini, apakah seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, ketika dia masuk Islam misalnya umur 50 tahun, kan dari dulu nggak pernah sholat, kira-kira mereka harus nggak mengganti sholat 50 tahun sebelumnya? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam dalam keadaan suci saat itu. Nah, bagaimana dengan orang Islam yang ibaratnya dulu masih jahiliyah itu? Dulu misalkan waktu kecil kita nggak pernah sholat, udah gede baru ya Allah kayaknya kok sholat enak gitu ya. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang sudah dulu semuanya, yang pertama kita melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha salah satu caranya bagaimana? Taubatan nasuha itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling awal adalah dengan mandi taubat. Ada mandi taubat, ada. Niatnya gini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla litaubati lillahi ta'ala. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Itu seperti mandi besar, seperti mandi junub menggunakan sampo, sabun, sekujur tubuh semuanya, mandi taubat. Kemudian setelah mandi taubat, kita melaksanakan sholat sunnah taubat. Dan sholat sunnah taubat tidak mesti harus waktu-waktu khusus. Kalau tadi mungkin Ustazah Alaidrus itu mengatakan sholat kafarat di akhir Jumat Ramadan. Di akhir Ramadan di hari Jumat. Akhir Ramadan di hari Jumat. Bagaimana orang yang umurnya nggak sampai di akhir Ramadan, hari Jumat, seperti itu ya. Artinya dia mau Ramadan ini ternyata udah kebuka pikirannya dan mau taubat kepada Allah. Tapi karena Allah ternyata tidak menerima, bukan tidak menerima taubat ya, tapi tidak menyampaikan umurnya ke akhir Ramadan, maka yang pertama dilaksanakan mandi taubat, kemudian sholat taubat. Tuh, itu dulu, mandi taubat, kemudian sholat taubat. Kemudian cara taubat nasuha lagi bagaimana? Dia tahu dulu jarang sholat, maka sekarang dia harus sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan itu kalau namanya taubat nasuha tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Itu ya namanya taubatan nasuha. Tidak pernah mengulangi perbuatan itu, dan tidak pernah menginginkan hal itu terjadi kembali. Jadi setiap ada waktu panggilan adzan sholat, setiap ada panggilan adzan sholat. Nah, kalau memang ada dalilnya, kalau memang ada referensinya untuk sholat kafarat di akhir Ramadan hari Jumat, silahkan dilakukan. Tapi nanti saya mau kaji dulu ya. Terima kasih, ini referensinya. Jadi kita semua ini di sini bukan saya mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Kan saya jarang main TikTok, lebih rajinan ibu-ibu itu yang main TikTok. Makanya ibu-ibu tahu itu kayak begitu. Nah, jadi taubatan nasuha itu seperti itu ya. Kalau kita tidak sholat zaman dulu, nggak pernah puasa zaman dulu, yang penting minta taubat kepada Allah, jangan pernah tinggalkan sholat lagi, jangan pernah tinggalkan puasa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait soft sholat. Oke. Rapat soft itu di dalam Islam setiap mazhab bisa berbeda pendapatnya. Yang penting disesuaikan dengan cara kita dan barisan kita. Ada yang menganggap bahwasannya soft itu rapat dari ujung kaki sampai ujung ini.
apa ini namanya? Pundak. Ada yang mengatakan bahu juga harus rapat gitu. Tapi kan susah. Ya kan? Nah, makanya kita sewajarnya adalah merapatkan barisan itu adalah lurus begini, tetapi kaki tidak terlalu jauh dengan yang lainnya. Artinya jangan ada jarak satu orang. Misalkan saya di sini, Pak Haji Heri, Pak Haji Saadi. Nah, jatah saya yang kosong karena jadi imam itu harus diisi sama yang belakangnya. Jangan sampai ada space satu orang yang tidak terisi. Nah, kalau yang tidak boleh adalah yang lain jamaah di depan semua baris. Ini ada orang satu makmum sendirian di posisi paling belakang. Ini dia tidak mendapat pahala jamaah. Misal, ini shop satu rapi semua. Rakaat kedua ada orang yang datang, laki-laki sendirian, dia di tengah, sholatnya di belakang, tapi nggak ada sampingnya. Walaupun dia sholat berjamaah, maka itu tidak mendapatkan pahala jamaah, karena dia tidak dihitung jamaah, karena nggak ada ininya, nggak ada temennya. Maka caranya, kalau misalkan shop sudah rapi, ada orang masbuk datang ke sini, dia ambil posisi paling ujung kanan atau paling ujung kiri, tepok pundak depannya, suruh mundur, jangan nepok yang di tengah. Kalau nepok yang di tengah, bolong. Gitu. Terus yang ditepok juga harus tahu kalau dia ditepok itu untuk mundur. Ini ditepok ada paham, ditepok gitu. Akhirnya karena nggak paham ditarik aja. Jadi menjadi makmum itu juga ada ilmunya ya. Bukan cuma imam doang yang harus punya ilmu. Menjadi makmum juga ada ilmunya. Kalau ada shaf di depan penuh, kemudian ada orang lagi yang datang sendirian, dia tidak ada temennya, maka ambil posisi paling pojok. Terus tepok pundak yang ada di depan yang paling pojok, yang ditepok pundaknya mundur supaya dia ada teman jadi 2 orang. Nah, kalau minimal udah satu barisan ada 2 orang, ini pahalanya pahala jamaah. Tuh. Tapi kalau cuman sendirian, di belakang sendirian sampai salam selesai, maka itu yang belakang yang datangnya terakhir yang tidak ada barisannya, maka tidak berjamaah. Gitu. Tapi kalau cuman 2 orang, misalkan cuman ada imam sama makmum, nah ini tetap berjamaah. Makanya makmum itu jaraknya di belakang betis imam. Belakang apa sih ini betis ya? Apa namanya ini? Tumit. Di belakang tumit imam agak nempel gitu. Misal laki-laki sama laki-laki, imamnya di sini. Nah, ini tumitnya laki-laki, di sini makmumnya. Kecuali kalau dia ada perempuan di belakangnya, maka boleh agak menjauh gitu. Ini ilmu penting juga untuk sholat berjamaah. Ya, ini penting ini karena saya pernah nemuin itu, saya tepok-tepok agak mundur-mundur orangnya. Maka saya mau bilang, Pak mundur. Gitu. Ya, itu yang penting ya. Baik para bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah lewat, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih bertemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan, minggu ketiga kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan apa yang kita kerjakan di bulan puasa ini semua dilipat gandakan Allah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.